Mari kita pada hari ini belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ingin membawa kepada saudara-saudara di dalam hal suatu kenyataan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu dapat berbicara. Banyak orang Kristen mempunyai anggapan bahwa itu zaman dulu, tapi zaman sekarang Tuhan sudah tidak berbicara langsung lagi. Karena sudah ada Alkitab, jadi cukup dengan Alkitab. Sehingga Tuhannya itu tidak perlu ngomong lagi. Lalu Tuhan itu bisu. Maka dari itu saudara, kita harus hidup di dalam suatu kenyataan kekristenan yang nyata. Jangan kekristenan sekedar agama. Jangan sekedar teori. Sebab kalau saudara mengalami bersama dengan Yesus, mengenal pribadi dia secara pribadi, kau akan hidup penuh dengan sukacita. Ini pengalaman demi pengalaman. Dan jangan sampai saudara yang sudah menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun ketinggalan dengan orang Kristen yang baru. Kenapa? Karena kerap kali kita sudah merasa mampu, sudah merasa mengerti. Lebih-lebih yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Pikirnya otomatis sudah ngerti. Sampai pada waktu saya di Ambon, saya ketemu seorang pendeta. Pendeta itu berkata begini, Pak Yusa, di Ambon ini aneh. Kenapa? Kalau kita berbicara perkara firman Tuhan, setiap orang mengatakan apa? Aku dari dalam kandungan sudah hafal Alkitab. Saya bilang, kenapa? Karena bapakku, nenekku, nenek moyangku semua Kristen. Jadi dikiranya itu otomatis. Pinter. Sehingga akhirnya tidak mengenal Yesus. Karena apa? Karena Tuhan berkata, orang Farisi dan ahli Taurat masuk ke dalam bait Allah berdoa. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak seperti pencuri, aku tidak seperti perampok, aku tidak seperti pemungut cukai itu loh, yang berdoa dengan cucuran air mata ngaku dosa. Karena aku mengenal Engkau, aku memberi perpuluhan, aku berpuasa dan berdoa 1 minggu 2 kali. Yesus berkata, pemungut cukai itu pulang dibenarkan. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak dibenarkan. Barang siapa yang merasa dirinya benar, justru itu orang yang tidak benar. Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini terus terang saya baca berpuluh-puluh kali. Dari saya berumur 12 tahun, 40 tahun lamanya saya baca terus menerus. Dan sudah lebih dari 60 kali lebih sampai 70. Tetapi setiap kali saya merasakan, kok jadi malah bodoh Tuhan aku. Tambah baca banyak, setiap kali timbul baru lagi. Sampai saya bilang, Tuhan, tambah lama kok tambah bodoh aku ini. Tidak tambah pinter, Tuhan. Sebab setiap kali saya baca lagi ulang, timbul lagi perkara-perkara yang baru. Kapan selesainya?
Tuhan berkata, firman-Ku tidak akan berakhir. Berkembang terus selama-lamanya. Saya sampai mengatakan, waduh kalau gitu firman-Mu luar biasa. Ya, ini loh saudara. Maka dari itu kita harus mengenal. Dan saya tidak bosan-bosan belajar terus. Kalau saya dengar khotbah dari orang lain, saya kerap kali belajar. Saya kerap kali mendapatkan makanan rohani yang baru. Kenapa? Justru dari hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil, saya melihat keindahan yang luar biasa. Kenapa saya dapatkan itu? Karena apa? Setiap orang yang berkhotbah, saya berdoa. Tuhan, berikan aku ngerti dia berbicara. Lalu setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba Tuhan, Roh Kudus berbicara. Luar biasa. Saya kerap kali belajar dari justru konseling, justru pertanyaan, justru bertemu dengan anak-anak Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya belajar banyak dari justru orang-orang yang sederhana. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Tadi malam saya berdoa, katakan kepada Tuhan begini. Tuhan, aku merindukan apa yang aku alami bersama dengan Engkau. Aku mau saudara-saudaraku di Tuban mengalami. Dan kuasa itu ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka itu hidup menjadi kesaksian di atas muka bumi ini. Lalu pada malam hari itu Tuhan memberikan satu penglihatan. Saudara tahu? Tuhan berkata, itu lihat. Saya ingin supaya saudara-saudara saya di sini menjadi orang yang punya kuasa. Lalu Tuhan tunjukkan ada orang datang. Dan Tuhan berkata, itu lihat Yusa. Karena saya sebagai seorang dokter gigi, Tuhan memberi bicaranya lucu. Orang itu datang pada saya, Pak, saya kepingin masang gigi palsu. Hah? Ada apa? Saya dulunya tidak tahu. Setelah dia bilang, sebab, buka mulut dia, saya ompong. Ompong. Lalu saya bilang, kenapa kamu ompong? Nah ini masalahnya Pak. Sebab saya ini terlalu banyak makan makanan yang manis-manis saja. Lalu saya berdoa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksudmu gini? Kamu tahu Yusa, anak-anakku di tempat ini banyak yang ompong. Sehingga gak punya kuasa apa-apa. Mau nunjukkan gigi apa? Singa Yehuda, tapi singa Tuban ompong. Kenapa ompong? Terlalu banyak makanan yang manis-manis toh. Dengar firman Tuhan, kalau manis, amin. Kalau sakit sedikit, apa itu? Obat pahit sedikit, enggak mau. Makanan keras, enggak mau. Maunya makanan yang enak-enak. Orang yang ngompong, itu orang apa? Ada dua macam orang ngompong. Kalau anak-anak kecil, belum keluar giginya. Ompong toh? Ompong. Tapi kakek-kakek bisa ompong. Benar enggak? Ada dua kelompok orang Kristen. Mengapa dia tidak mempunyai kemampuan dan kuasa? Dia baru lahir menjadi orang Kristen. Dan dia tetap kanak-kanak terus. Dan dia tidak punya gigi. 20 tahun jadi orang Kristen. Iya, tapi tetap ompong.
Kecil terus, anak terus. Maunya apa? Makan, makan. Makan sendiri, ndak. Itu bayi itu orang dewasa apa? Bayi gede. Kira-kira kalau saudara punya anak umur 10-20 tahun tapi tetap kayak anak bayi, saudara susah enggak? Tuhan Yesus susah enggak lihat saudara? Hah? Susah? Enggak. Di surga enggak ada susah. Tuhan Yesus di surga toh? Enggak ada susah. Kok Tuhan Yesus susah, kok enak? Kamu sudah ditebus kok. Dia sudah mati di atas kayu salib, dia bukan susah lagi. Enggak mau. Saudara tahu? Yesus berkata, aku sudah berikan segala-galanya bagi engkau. Terserah kepadamu. Engkau mau menurut atau tidak, akibatnya engkau harus bayar harganya. Yesus di surga tidak ada susah. Maka dari itu saudara harus tahu firman Tuhan. Jangan sembarangan. Supaya kita menyadari bahwa kita harus tumbuh. Jangan menjadi anak kecil terus. Yang ompong, tidak punya kuasa. Mengapa kehidupan kekristenan kita tidak membawa damai sejahtera? Tidak membawa berkat bagi orang lain. Karena saudara tidak mempunyai gigi dan kuasa. Padahal Yesus Tuhan sudah berkata, damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahteraku yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberi dunia. Tapi justru orang Kristen adalah orang yang penuh dengan kesusahan dan kesukaran. Maka kalau saya pada waktu di Jakarta, saya ketemu direktur bank, di mana saya berbicara di antara direktur eksekutif, semua direktur. Saya ditanya oleh satu direktur, Pak Yusak, kenapa saya tidak bisa menjadi orang Kristen? Saya bilang, kenapa? Sebab orang Kristen itu kumpulannya orang yang frustrasi. Loh, kalau orang itu direktur ngomong gitu itu logis enggak? Saya buktikan. Saya manggut-manggut, benar saya bilang. Nah ya, benar toh Pak Yusak? Benar. Sebab saya buktikan. Saudara jadi Kristen kalau saudara diberkati Tuhan atau kalau saudara punya musibah. Gampang jadi Kristen kalau kena musibah toh? Ya enggak? Tapi kalau keberkatan lari dari Tuhan toh? Ya. Jadi kumpulan orang Kristen adalah kumpulan orang kena musibah. Lah kalau kumpulannya orang kena musibah, bener enggak? Kumpulan orang frustrasi. Hah? Bener. Saya ditanya begitu, saya bilang benar. Saya bilang, iya Pak Yusak, makanya aku tidak jadi orang Kristen. Iya. Tetapi saudara tahu, engkau kaya, engkau punya segala, hatimu kosong. Loh kok kamu tahu? Benar enggak? Iya. Apa orang hatinya kosong enggak frustrasi? Enggak kesepian? Enggak bingung? Contohnya saya bilang, kamu kerap kesepian enggak di rumah? Iya. Cari hostess enggak? Iya. Nah. Kalau kamu cari hiburan seperti itu, orang frustrasi enggak? Ya, kamu perlu Yesus. Dia lalu melongo. Iya ya, ternyata aku ya frustrasi ya. Iya. Saudara tahu? Tetapi Yesus datang. Dia mencari orang berdosa untuk diangkat menjadi orang yang merdeka. Saya bilang, dan bebas. Oh gitu toh? Iya.
Dan dia bertobat. Saudara tahu? Luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau dia mau menjangkau orang itu gampang. Asalkan pada waktu dan kehendak daripada Allah kita. Kita kerap kali tidak mengenal. Maka dari itu saudara, saya lalu berdoa kepada Tuhan tadi malam. Apa Tuhan, kalau begitu aku harus berikan? Tuhan berkata, berikan kepada mereka. Mengenal dulu kepadaku. Kenali dulu bahwa anak-anakku mengenal akan aku. Kata Tuhan. Kalau mereka mengenal akan aku, otomatis mereka akan tumbuh dan menjadi dewasa dan punya gigi lagi. Tidak ompong lagi. Karena dia akan tumbuh dengan sehat, sempurna, seperti aku sempurna adanya. Lalu saya bilang, baik Tuhan, aku menurut. Saudara tahu, pengalaman dengan Yesus saya alami dari kecil. Mengapa? Karena saya dulu juga tidak mau jadi orang Kristen. Ayah ibu saya menjadi Kristen dan saya mulai lihat setelah umur 10 tahun saya mulai lihat. Itukah yang dinamakan kekristenan? Di gereja kelihatannya suci, baik, kasih. Di rumah ribut terus. Kalau ke gereja bersama-sama, pulang gereja, ayah saya tingginya 185, ibu saya pendek, 155 ya. Lalu kalau papa jalan selangkah, dia sudah, ibu saya harus 2 langkah. Sehingga kalau papa pulang jalannya cepat, mama saya kecincalan. Lalu kesandung, hampir jatuh, ngomel. Lalu papa bilang, makanya kalau jalan lihat-lihat. Mama bilang, makanya kalau jalan cepat-cepat. Nah. Hanya karena masalah pulang dari gereja, sampai di rumah, ribut terus. Anak-anaknya bingung. Pulang dari gereja kok malah ribut, Pak? Bapakmu itu loh. Lalu papa bilang, mbokmu itu. Sehingga anak-anaknya semua menderita. Dan saya berkata, aku besok tidak mau jadi orang Kristen. Ibu saya tanya, kenapa? Orang Kristen munafik. Kelihatannya baik, tapi bobrok. Saya mau menjadi orang yang apa adanya. Saya akan menjadi seorang sarjana. Saya akan berjuang untuk menikmati dunia. Dan aku tidak mau kawin. Kenapa? Supaya menikmati dunia. Di mana saja cari perempuan gampang. Tetapi saudara tahu, pikiran manusia bukan pikiran Allah. Yesus pada waktu umur 12 jangkau saya. Dia berbicara langsung, katakan, ikut aku. Saya berkata, ikut engkau. Orang-orang Kristen munafik. Tuhan berkata, baca firman Tuhan, engkau akan lihat. Baca, alami, lakukan. Kau akan lihat bahwa apa yang difirmankan, ya dan amin. Dan saya mulai baca. Setiap firman Tuhan digenapi. Luar biasa. Baru saya berkata, wah luar biasa. Dan hidup kenyataan dengan Allah, saudara harus baca. Baca firman Tuhan. Kenali karakter, sifat, perangai Allah di dalam Alkitab. Kalau saudara mengenal akan karakter Allah, saudara mengenal sifat Allah, saudara akan mengerti dia. Dan akrab dengan dia. Dia bercakap-cakap dengan kita.
Saudara tahu luar biasa Allah kita. Maka sejak itu saya mulai kepingin menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tunggu sampai waktunya aku panggil engkau sendiri. Tetapi setelah umur 45 tahun, sudah mulai karier naik. Saya mulai gini, Tuhan sudah tidak jadi hambamu. Kenapa? Lebih senang praktek sambil melayani. Jadi kalau Senin sampai jemaat praktek, jadi direktur, hari Sabtu Minggu saya melayani. Tuhan berkata, tidak. Tinggalkan semuanya, ikut aku. Saudara tahu, saya membangun sekolah perawat gigi. Ditempatkan oleh pemerintah pada waktu pulang dari Irian Barat. Sekolah itu belum punya apa-apa. Saya ditempatkan di situ, saya bangun sampai mendapatkan gedung, mendapatkan fasilitas luar biasa. Dan saya segera akan menduduki pimpinan. Tuhan berkata, tinggalkan semuanya itu. Tutup praktek. Ya. Berhenti jadi pegawai negeri. Direktur. Tinggal. Lalu saya berkata, siapa yang ngasih makan? Aku. Oke. Kalau engkau panggil, aku pergi. Tinggalkan. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudara. Tidak pernah dia tinggalkan kami. Selalu dipeliharakan berlimpah-limpah. Luar biasa. Tapi bukan berarti kita tidak harus bayar harganya. Bayar harganya. Pada waktu saya pertama kali meninggalkan profesi, Tuhan berkata, tanggal 1 April, tinggalkan semuanya. Saya 1 April tahun 80, saya tinggalkan semua. Kemudian setelah tinggal, apa lalu Tuhan, ayo kamu khotbah. Kok enak? Tidak dikasih tahu apa-apa, duduk diam saja di rumah. 3 bulan lamanya. Sampai akhirnya orang ribut di luar. Oh sesat, oh antik, oh frustrasi, oh aneh. Itu dokter gila. Nyatanya sekarang tutup praktek, berhenti dari kerjaan, tidak kerja apa-apa, lontang-lantung di rumah. 3 bulan. Nah ini istri saya di sini nih. Dia bilang apa? Satu saat saya tuh bantu dia di dapur karena saya lihat dia sibuk sekali. Lalu saya bilang gini, Kiat, istri saya namanya Kiat. Kiat itu kuat. Saya, ya toh bahasa Jawanya Kiat dan kuat toh. Dan saya bilang, Kiat, kamu kok sibuk sih? Saudara tahu apa jawabannya? Aku sibuk-sibuk lumayan. Timbang kamu pengangguran mati. Seperti pedang itu masuk dalam ulu hati. Maknyes rasanya. Waduh. Langsung saya berdoa gini, Tuhan, istriku kok ya ikut-ikut nusuk aku ya Tuhan. Kalau ditusuk orang lain masih ringan, betul enggak? Tapi kalau ditusuk istri sendiri, rasanya itu maknyes. Demikian juga istri kalau ditusuk suami. Sakit enggak? Sakit toh? Sakit. Langsung saya bilang, Tuhan, ampuni istriku ya Tuhan. Tuhan bilang apa? Yusa, alami. Aku pun ditusuk Yudas. Oh iya ya Tuhan, sakitnya kok kayak gini ya Tuhan? Iya. Langsung terus saya berdoa, Tuhan ampuni istriku. Terus apa yang terjadi? Ini loh saudara. Hidup suami istri dan rumah tangga harus hidup yang nyata.
Demikian saya diam berdoa. Langsung Tuhan ketok dia. Dia langsung sadar. Perkataannya itu menyakitkan hati saya. Apa tindakannya? Kalau istrinya gengsi, ya ben. Dia tidak. Langsung dia tinggalkan masaknya. Dia deketi saya. Dia ngerangkul saya. Dia bilang, ampuni saya ya. Aku nyakiti hatimu ya. Loh. Langsung saya, enggak apa-apa. Loh, ini orangnya. Saya kalau cerita itu belak-belakan. Loh. Dia ini lemah lembut tetapi rendah hati. Ini saudara. Saya kalau tidak digituin, gengsinya tinggi. Tapi kalau sudah digituin, waduh tidak tahan. Siapa tahan? Lihat istrinya, dia datang, ampuni aku ya. Oh ya, tidak apa-apa. Langsung hati yang maknyes tadi loh, nutup lagi lukae. Saudara tahu, hidup rumah tangga itu hidup yang penuh damai sejahtera. Luar biasa. Nggak usah gengsi-gengsinan. Malah jadi repot. Karena kerap kali hanya karena gengsi, kita menjadi renggang. Maka dari itu kita belajar firman Tuhan. Bagaimana ada dua orang ini, yang kanak-kanak dan yang dewasa, tua. Ompong. Tetapi bagaimana supaya kita jangan sampai kalau sudah menjadi tua, ompong. Tetapi kalau kita sudah menjadi kanak-kanak, tumbuh menjadi sempurna. Maka dari itu kita harus belajar pengalaman daripada anak Tuhan, hamba Tuhan Daud. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita harus belajar benar-benar saudara, supaya kita jangan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel zaman dahulu. Tetapi kita belajar memetik apa pengalaman mereka. Karena cara kerja setan dari dulu sampai sekarang sama. Tidak pernah berubah. Saudara harus kenal dia. Ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Sampai di sini. Kalau firman Tuhan ini saudara dan saya baca, apa kata firman Tuhan ini? Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab Daud. Betul tak? Allah tetap sama dulu, sekarang dan akan datang. Dan dia tidak pernah berubah. Engkau bertanya, dia menjawab. Karena dia kekal hidup dan berbicara. Tetapi kerap kali kita yang membatasi kuasa daripada Allah, sehingga Allah tidak dapat berbicara kepada kita. Karena akal budi, kepintaran kita, pikiran kita yang membatasi, sehingga Allah tidak bisa berbicara. Kau dengar kesaksian saudara Bambang tadi? Dia bertahun-tahun cari orang Kristen. Setelah dia dengar firman Tuhan, dia praktekkan. Allah berbicara. Adik Bambang ini, dia dengar firman, dia praktekkan. Allah berbicara.
saudara akan ketinggalan dengan orang-orang yang baru. Kalau engkau membatasi akan Allah. Saudara tahu, hidup kekristenan harus mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau tidak engkau akan ketinggalan. Daud, kita harus belajar sifatnya Allah melalui pengalaman hamba-hamba Tuhan. Daud pada waktu dia dilantik oleh Tuhan. Dia umurnya sekitar 16-17. Padahal masih ada Raja Saul. Saul ditolak oleh Allah. Mengapa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di hadapan bangsa Israel, Saul tetap raja. Tetapi raja sudah ompong. Tidak punya gigi lagi. Tidak punya kuasa lagi. Dan Allah tolak dia. Allah melantik Daud yang masih muda. Mengapa kita kerap kali menjadi orang Kristen sudah berhasil. Sampai tingkat terakhir kita gagal. Karena kita ompong, kuasa kita hilang. Kenapa? Karena kita jatuh kepada ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Maka pada waktu saya dipanggil, saya berkata kepada Tuhan terus terang. Tuhan, aku tidak mau jadi hambamu kalau tidak engkau jamin aku untuk dapat melakukan firman-Mu. Yesus datang dan dia berbicara langsung sama saya. Aku jamin engkau mampu melakukan firman. Kalau tidak, saya tidak mau. Sebab saya sudah belajar banyak. Melihat banyak. Semua banyak hamba-hamba Tuhan berjatuhan. Kalau tidak jatuh karena duit. Jatuh karena kedudukan. Kesombongan. Kalau tidak jatuh karena kesombongan. Jatuh kepada perempuan. Jadi saya berkata, tidak Tuhan. Engkau tahu ini Yusa, saya bilang. Saya ini orang belak-belakan. Mata keranjang. Kalau saya nginjil kemana-mana, lihat orang cantik. Wah, mata saya bisa kocak. Nanti saya bilang. Loh, saya ngomong gini ada istri saya loh. Oh ini loh orangnya di sini. Saya orang terus terang. Loh, laki-laki siapa yang enggak senang wanita cantik? Betul enggak? Kalau bilang, enggak, bohong. Loh Pak, betul enggak Pak? Ini loh pendeta saya tanya. Betul enggak Pak? Betul. Yang ngomong pendeta loh. Jujur, saya kalau ngomong di depan istri saya, enggak tadi ngaling-ngaling. Tapi banyak suami di sini, kalau sama suami istrinya, mulus, ya toh? Yang apa? Kalau sudah lepas dari istrinya, wah, kayak kuda binal. Saudara tahu? Saya mempunyai pengalaman dengan seseorang. Majelis gereja. Alimnya luar biasa. Sampai istrinya mati. Anaknya sudah tua-tua. Tidak ada yang tahu. Setelah istrinya mati. Istrinya ini sampai bilang gini sama anak-anaknya. Cari laki-laki seperti bapakmu ini loh. Menyenangkan hati istrinya. Demikian istri mati keletak. 2 minggu kemudian ada perempuan datang bawa anak. Anaknya sudah 17 tahun. Lalu anak-anaknya tanya, Pak, siapa itu? Itu saudaramu. Ini mamah tirimu. Papa nyimpen. Iya, 20 tahun lamanya. Sampai anaknya syok. Dia bilang gini, Pak, untung mama mati. Kalau udah mati itu malah mati ini kaget. Sampai dia ngomong, aduh Pak Yusa, aku udah bisa ngerti. Wong papa itu kalau di rumah manis, sayang mbak mama.
punya simpenan 20 tahun. Mama ndak ngerti. Hati orang siapa bisa mengerti. Betul? Perempuan-perempuan jangan percaya laki-laki. Tapi percaya Yesus. Kalau engkau percaya Yesus, dia akan dipegang oleh Yesus dan tidak bisa mengingkari engkau. Contohnya saya, ini orangnya di sini. Dia punya konsep begini. Pokoknya kalau kamu di dalam rumah, suamiku. Di luar rumah, urusanmu sama Tuhan. Kue boleh nyeleweng, kue boleh apa. Yang dijewer Tuhan kue. Dia itu orangnya gitu. Dan ternyata memang benar, saudara. Saudara tahu, saya di Irian Barat 6 bulan tugas sendiri jadi dokter. Istri tak tinggal sama anak-anak karena apa? Belum tahu situasi di sana, tak tinggal. Tak tinggal, aku bilang, tak tinggal saya ya ke Irian Barat. Ya, saya di sana jadi dokter. 5 kabupaten, dokternya 1. Bayangin, polisi, angkatan udara, angkatan laut, semua datang kepada saya. Jadi kenalannya itu malah jenderal-jenderal. Jadi wah, jadi kayak jenderal juga. Nah di sana 6 bulan, bayangin saudara, sendirian, punya rumah gede sendirian. Tahu dokter datang, wah semua toko-toko ngasih perlengkapan, ngasih apa, semua dikasih. Lalu ada perempuan Hong Kong. Ini lihat dokternya sendirian. Wah. Datang ke tempat ke praktek saya. Dokter periksa gigi saya. Saya periksa, tapi wah lah mata saya ya bingung. Make rokok tembus cahaya. Wah. Lihat gigi salah ini saya bilang. Setelah saya periksa saya cabut, cabut. Selesai. Jam 8 malam saya sudah masuk. Saudara tahu? Kalau saya masuk rumah saya, ada hal yang istimewa. Demikian saya masuk rumah, ada 2 orang malaikat di sebelah saya. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Itu urusanmu. Tetapi saudara boleh tanya Tuhan, kesaksian Yusa ini bohong atau tidak. Kalau saya bohong, saya tidak masuk surga. Saudara tahu? Saya rugi. Demikian saya masuk ke rumah. 2 malaikat bersama dengan saya. Saya sampai kaget. Loh kok aneh? Sampai saya itu di tempat pintu tuh masuk keluar karena buktiin. Kelak, loh kok ada orang. Mundur lagi hilang. Maju lagi kok ada orang. Loh. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Aku diutus Allah untuk mendampingi engkau. Luar biasa. Oh, kamu malaikat? Ya. Lalu saya tanya, bagaimana saya bisa mengerti? Lihat, demikian kau masuk, ada damai sejahtera dan kuasa Allah meliputi engkau. Betul, lain. Masuk, suasana suci dan kudus ada. Lalu saya aneh, saya bilang Tuhan, kenapa aku harus kamu perlu dijaga karena aku tahu kelemahan kamu. Nah, saudara tahu. Jam 8 pasien ini datang. Saya sudah di tempat tidur. Sebab saya memang paling senang tidurnya pagi-pagi. Kenapa? Sebab setiap jam 12 malam saya dibangunkan Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan paduan suara surgawi. 2 jam tiap malam. Saya belum pernah mendengar kor sampai sekarang seindah kor di surga. Setiap malam selama 6 bulan 2 jam. Jam 12, jam 2. Tidak pernah tidur. Bangun sembahyang dengerin kor. Dulunya pertama kali saya dengar kor, saya bilang kok ada kor indah kayak begini. Tuhan siapa? Tuhan tidak jawab. Saya keluar, saya cari. Di luaran. Tetap dengar dan tidak ada yang nyanyi.
Sampai saya ke rumah sakit, saya pikir rumah sakit perawat-perawat latihan kur. Saya datang, yang kur siapa? Mana sih dokter? Tidak ada orang kur kok. Ada gini kok. Saya kok tidak denger ya dokter. Wah, langsung saya pulang lagi jam 2, jam 1 itu saya sembahyang Tuhan. Kur apa ini kok indahnya gini? Tuhan berkata, engkau mendapatkan hak istimewa Yusa. Kau mendengarkan kur surgawi. Waduh, tiap hari malam Tuhan. Tiap malam jam 12 sampai jam 2 kamu berhak mendengarkan. Luar biasa. Dan itu dibuktikan oleh anak perempuan saya pada waktu saya bawa ke sana. Saya bangun, saya bilang, luar biasa, saya sembahyang. Anak saya bilang, Pak, nyangkur siapa? Malaikat. Tiap malam, Pak. Ya, 2 jam. Pantesan, Papa, aman terus ya. Aman di dalam tangan lindungan Allah. Perempuan ini datang, saya keluar karena tetek-tetek. Rumah saya sebelahnya rumah dokter. Lah dokter yang lain itu lihat ada nyonya datang gitu, tahu, oh nyonya Hongkong. Wah ini, pikirnya gini, wah ini dokter Cipto mesti dimakan sama dia. Jadi mereka tuh pada ngintip, kurang ajar saya bilang. Lalu saya keluar pakai pakaian tidur, saya bilang, ada apa? Wah, periksa dokter. Saya pikir bleeding, perdarahan. Saya coba duduk, tak buka mulutnya, enggak ada apa-apa gitu kok. Saya bilang. Lalu dia ketawa, lu kok ketawa? Wah. Lalu dia berkata begini, dokter sama siapa? Sendiri sama Tuhan. Enggak kesepian, enggak pernah kesepian. Masuk kamar saya, hah? Ngapain kamu? Dokter sedian, mau ditemani. Enggak, pulang. Saya enggak, ayo pulang. Nanti dilihat orang lain. Oh, dia bilang, baru 1 orang yang mau, yang benar-benar menolak ajakan orang. Saya bilang, aku punya Allah. Dia punya sepasang mata melihat kepadaku terus-menerus. Aku tidak dapat berbuat perkara itu. Allahku lihat. Saudara tahu? Tidak usah kita khawatir. Kalau kita melekat kepada Allah kita. Segala kelemahan kita dihapuskan, diganti. Karena dia berkata, Paulus berkata, di dalam dia aku cakap menanggung segala perkara. Maka dari itu saudara perhatikan bahwa Saul dia jatuh jadi ompong karena tidak taat kepada Tuhan. Tetapi di luar masih kelihatan dia sebagai seorang raja, masih memimpin peperangan. Tetapi ternyata yang diuber-uber selalu Daud pengganti dia. Karena hatinya benci kepada orang yang diurapi Allah. Maka dari itu saudara menjadi anak-anak Tuhan. Sudah berapa tahun? Sudah mengenal Alkitab? Hati-hati. Yesus berkata, yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tambah lama ditambah taat dan setia. Saudara tahu? Saya kalau pergi penginjilan dituntut luar biasa. Tidak boleh ingat istri. Tidak boleh ingat anak-anak. 24 jam ingat Yesus. Sebab Tuhan Yesus kita adalah Allah yang cemburuan. Kalau kurang taat, Tuhan tegur. Setiap hari harus benar-benar banyak duduk. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mengapa Saul jatuh? Karena dia tidak taat. Mengapa dia ketidaktaatan itu? Karena kelemahan daging. Bagaimana caranya mengatasi kelemahan daging? Duduk diam di bawah kaki Yesus. Kekuatan Yesus masuk. Roh Yesus transfer. Kesucian Yesus masuk. Kepekaan Yesus masuk. Kekuatan Yesus masuk. Kita cakap menanggung segala perkara karena Yesus.
Dan ini saya alami. Kalau saya kurang 1 hari kurang 2 jam, 3 jam kurang duduk diam di bawah kaki dia, kedagingan ini muncul lagi. Saudara tahu. Jangan kira kalau Yusa ini sudah super, nggak ada orang super. Saya hanya mampu kalau banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tanpa Yesus kedagingan muncul, pemarah saya muncul. Saudara tahu, saya di rumah sudah beberapa lama dan ternyata saya kurang sembahyang. Bukan kurang sembahyang itu, kurang dari 2-3 jam. Daging saya gemerungsung kepengen marah. Saya naik mobil dengan anak saya kecil, Samuel, naik jeep. Saya jengkel. Saya kalau sudah gitu naik mobilnya kepengen ngebut. Dan dia bilang, "Pah, Papa enggak beres ya?" Ini, waduh dagingnya kepengen jengkel. Saya bilang, "Pah sembayang dong, Pah, doain." Ya Papa ya sembayang terus. Lalu saya di stopan, saya berhenti. Mobil di depan saya itu mundur. Saya bilang, "Titit, titit, titit," malah nabrak aku. Diel. Lalu dia ngelihat ke belakang, dia maju lagi. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Ganti mobil saya yang saya masukkan persneling, saya majuin, tak tabrak. Diel. Orangnya melengok. Saya bilang, "Apa?" Gak berani dia. Takut karena dia yang nabrak dulu. Lalu anak saya bilang, "Pak, kalau orang yang di depan itu orang persekutuan atau orang gereja kenal Papa, bagaimana?" "Iya ya." Lalu saya bilang, "Tuhan ampuni." Tuhan berkata, "Kalau engkau kurang dekat kepadaku, dagingmu timbul lagi." Tahu? Maka dari itu kalau engkau tidak mau ampun, tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah mengenal Tuhan, lebih lama dekat kepada Dia, maka kedagingan kita akan mati dan kita hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang kecil ini? Daud pada waktu dilantik oleh Allah masih muda. Dia diangkat menjadi raja. Dan pada waktu dia sudah diangkat jadi raja, roh Allah ada tinggal di dalam dia, sifat dan perangainya menjadi berubah. Mulai hidup Daud penuh dengan pimpinan Roh Al-Kudus. Dan pada waktu dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh, Daud tidak mau membunuh Saul. Daud tidak mau menyingkirkan Saul. Mengapa? Karena Daud tahu Saul orang yang diurapi, biarpun sudah ompong. Tapi tetap dia menunggu saat dan waktunya Tuhan disingkirkan. Maka dari itu saudara kita harus belajar menjadi anak Tuhan, tumbuh. Tunggu waktu dan saat Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Daud harus bayar panggilannya 13 tahun. Baru dia menjadi raja. Dan dia dikejar-kejar. Dan dia mau dibunuh. Bahkan diangkat raja justru jadi perampok. Dijadikan orang seperti perampok, penyamun. Pada waktu dia melarikan diri ke tanah orang Filistin, Allah berkata, "Kembali ke Yehuda." Di Yehuda dikejar-kejar Saul, Tuhan. Kembali. Daud dilepaskan oleh Tuhan. Daud dipeliharakan oleh Tuhan. Saudara dan saya masuk di dalam kesesakan dalam dunia. Saudara mungkin dalam bisnis dalam kesesakan. Saudara dalam usaha, dalam rumah tangga dalam kesesakan. Tapi engkau percaya Yesus, engkau yakin Allahmu sanggup menolong kau, tunggu waktunya dia. Dia pasti melepaskan engkau. Asalkan engkau percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Yesus berkuasa lakukan segala perkara. Karena dia tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya.
Nggak usah takut. Saudara takut, saudara khawatir karena saudara tidak percaya kepada dia. Tapi kalau engkau percaya, dia sanggup lakukan segala perkara. Allah kita Allah yang luar biasa. Ajaib Allah kita. Baru saya ketemu orang Semarang. 3 bulan yang lalu dia bertemu dengan saya. Bukan orang Kristen. Dia bertemu orang yang kaya raya. Kaya raya. Karena investasi pabriknya miliar. Dia berkata, Pak Yusa, saya ini tiap bulan rugi 50 juta. Hah? Tiap bulan pabrikmu rugi 50 juta? Iya. Lah lama-lama kan habis. Makanya itu. Aku sudah pergi ke dukun kemana-mana, nggak ada yang nolong. Saya cuma berkata begini. Saya tidak butuh kamu. Saya tidak peduli kamu orang kaya atau orang miskin. Kalau saya diperintah Tuhan, saya datang. Karena pegawai dia datang kepada saya minta supaya mau ketemu sama bosnya. Saya bilang, tidak mau, belum diperintah. Waktu Tuhan perintah, saya ketemu. Saya katakan, saya kenal Anda bukan karena pernah ketemu. Tetapi Allah yang memberitahukan. Lalu saya bongkar semua isi hatinya dan perbuatan dia. Dia berkata, ya itu saya. Baik, kau mau bertobat. Kalau engkau mau bertobat, terima Yesus. Yesus sanggup lakukan segala perkara. Jangan bertuankan 2 orang. Buang semua berhalamu. Keris harganya 2 juta, 3 juta. Terserah, saya bilang. Kamu mau bertuankan atau kamu mau Yesus? Aku mau Yesus. Baik, semua engkau lempar. Kau lihat Yesusmu sanggup menolong kau. Wah, dia orang nekat, saudara. Nekat luar biasa. Baik, aku ikut Yesus. Buangin semua. Ya. Tapi bulan depan rugi lagi. 1 juta, tambah gede ruginya. Dia bilang, tidak peduli, pokoknya aku mau ikut Yesus. Habis ya biar. Bulan kedua rugi lagi. Dia bilang, biarin, pokoknya aku cari Yesus. Saudara tahu apa yang Allah lakukan? Luar biasa. Setelah semuanya dia dibebaskan dan dia benar-benar menyembah Tuhan Yesus dan dia melakukan firman Tuhan. Pada waktu saya mau pergi ke sini dia menemui saya. Dia berkata apa? Yesus luar biasa. Kenapa? Caranya menolong luar biasa, Pak Yusa. Apa saja yang aku minta dapat. Aku naik mobil baru mogok. Lalu aku ingat Allahku kuasa, aku mesti menemui orang ini dan berjalan-jalan. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus mobil jalan karena aku anak raja. Mobilku jalan lagi. Wah, luar biasa Tuhan itu. Lalu setelah itu dia imannya tambah dikuatkan. Dia bilang apa? Pak Yusa, bulan ini aku untung besar. Kenapa? Wah, tak masuk akal Pak Yusa. Allah memberikan order itu luar biasa. 4 kali lipat order itu datang. Omset saya sekarang 400 juta. Wah. Untung Pak Yusa saya sekarang. Saya bilang, lihat Yesus mau. Tapi ingat, jangan kamu sombong. Ya. Dan satu perkara lagi yang aku alami sungguh-sungguh luar biasa. Karena pada waktu itu dia mengaku sama saya karena saya katakan, saya lihat kamu hidup di dalam penuh perzinaan. Dia berkata apa? Aku tidak bisa lepas dari perempuan. Setiap 2 hari aku harus cari perempuan. Bayangin. Saya berkata kamu hidup kotor. Percaya Yesus. Yesus sanggup. Dia bilang apa? Mana mungkin Pak Yusa, ini penyakit saya. Ini hobi saya. Saya bilang, lepaskan semua untuk Yesus. Kamu cuma tinggal katakan,
Tuhan, kalau engkau tidak suka aku berbuat ini, potong, aku rela. Katakan saja terus terang. Dia bilang apa? Betul Pak Yusa. Sekarang aku kok bisa lihat perempuan kok tidak seneng. Kecuali istriku loh. Nah. Dan dia berkata, aku sekarang tidak pernah main perempuan lagi. Dia berkata, wah Yesus itu memang nyata. Yesus itu memang luar biasa. Yesus itu kenyataan hidup orang Kristen. Saya sekarang tahu bagaimana bahagianya menjadi anak Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kok enggak nikmati ya? Ya, karena apa? Jadi anak-anak terus enggak pernah tumbuh. Maka dari itu kita harus belajar saudara. Kenali dia, watak daripada dia. Apa watak dia? Pada waktu Daud sudah jadi raja, dia sudah mempunyai pengalaman pada waktu dikejar-kejar Saul bahwa Allah menolong orang yang lemah. Dan Allah selalu berbicara dan menjawab apa yang ditanyakan. Pada waktu dia sudah diangkat jadi raja, dia diserang oleh orang Filistin, dia berdoa, Bapa Allah, apakah engkau mau serahkan musuhku ke dalam tanganku? Apa Tuhan berkata? Maju, aku serahkan dia dalam tanganmu. Dan Daud maju dan menang. Mengapa Daud dijawab langsung oleh Tuhan? Karena Daud masih lemah. Saudara tahu? Kalau saudara masih kecil, anak yang masih kecil selalu membutuhkan pertolongan. Allah langsung turun tangan menolong Daud. Daud masih lemah. Jadi raja masih baru. Tetapi kalau Daud sudah menjadi dewasa, Daud sudah menjadi kuat. Daud tidak pernah lagi diberitahu oleh Tuhan. Maju. Tidak. Daud tahu dirinya hidup benar di hadapan Allah. Dia maju terus dan menang kemana-mana. Disertai Allah. Hidup kekristenan ada 3 tingkatan, saudara. Hidup kekristenan kanak-kanak, hidup kekristenan remaja, dan hidup kekristenan dewasa. Pada waktu engkau hidup kekristenan masih kanak-kanak, engkau kerap kali tanya, begini boleh, ini tidak, boleh, tidak. Saya dulu juga begitu. Karena itu masih kanak-kanak. Kalau engkau sudah mulai remaja, Roh Kudus mulai berfungsi. Bagaimana mengajar engkau untuk mulai bertindak dengan pikirannya Yesus. Kadang-kadang diberi tanggung jawab, dibiarkan berjalan sendiri. Kadang-kadang diberitahu. Kalau ada bahaya, diberitahu awas. Kalau tidak bahaya, dibiarkan berjalan menurut keputusannya sendiri. Tapi kalau dia nanti sudah menjadi dewasa, Allah memberikan wewenang untuk terima kuasa. Menandatangani atas nama Bapaknya boleh. Engkau menggunakan nama Yesus. Yesus lakukan segala perkara. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku aku berikan. 3 tingkatan orang kekristenan saudara tahu. Saudara harus menanjak terus menjadi dewasa. Jangan hanya jadi kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa. Tidak dapat berbicara. Belum tahu bicara Allahnya. Tapi menanjak menjadi remaja dan dewasa. Ini yang belajar mengenal sifat dan perangai Allah. Bagaimana Allah menuntun saudara. Bagaimana saudara bergaul akrab dengan dia. Dia pasti menuntun engkau langkah demi langkah menuju kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Sudah hamba sampaikan. Engkau lihat anak-anakmu banyak yang masih kanak-kanak. Dan bahkan ada yang sudah tua tetapi pada ompong Tuhan. Engkau lihat. Apa yang engkau perlihatkan kepada hamba, hamba sudah sampaikan. Jikalau anak-anakmu pada malam hari ini mereka bertobat. Mereka mengaku di hadapan hadiratmu Bapak. Hamba minta engkau sendiri yang akan
menyempurnakan mereka. Engkau jamah anak-anakmu Tuhan, sehingga anak-anakmu dapat mendengar akan suaramu. Anak-anakmu mengenal Engkau secara dalam, sehingga hidupnya diubahkan jadi baru. Dan mereka mulai tumbuh sampai menjadi remaja dan dewasa. Tuhan ampuni, karena kerap kali kami menjadi orang Kristen tetapi tidak mengenal Engkau. Kami tidak mempunyai kuasa lagi. Kami sudah pakai nama-Mu Tuhan, tetapi ternyata tidak mempan karena kami tidak mengenal Engkau. Belum Engkau beri mandat untuk menggunakan nama-Mu, sehingga nama-Mu kami sia-siakan.